Bisakah kita satukan suara, lantang hadapi dunia, hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkanlah cinta, ataukah kita memilih berbeda, meskipun kita saudara, aku dia kita mereka, satu iman satu Tuhannya. Jadi ada dua tuh, kalau di musik tuh ada dua proses kreatif. Jadi proses kreatifnya tuh ada yang musik, musik atau lagunya itu. Yang kedua tuh ada liriknya sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Rega Satria, saya Dani Rahmati, dan saya Muhammad Septian. Alhamdulillah malam hari ini kembali hadir ya bersamai Sabtu malam Ahadnya para singgelilah gitu ya. Yang bukan hanya singgelilah di rumah tapi juga di depan layar gitu ya. Ini juga singgelilah gitu ya. Jadi saya depannya sekarang nih. Dan ini beliau sekarang di mana? Jakarta ya? Tangerang ya, Tangerang. Oke. Di Tangerang. Oke, baik. Ini sepertinya sudah tidak asing ya. Langsung saja, dan ini ada yang hadir di studio, ada yang sedang di luar studio. Benar. Bahkan luar kota ya ini ya, di Tangerang. Oke, langsung saja kita hari ini bersama Ivo Acapella. Dan sudah hadir di studio ada Mas Sakti. Iya. Assalamualaikum Mas Sakti. Waalaikumsalam. Ya, ini kesaktiannya apa? Bisa hilang, nggak bisa kembali. Dan yang sudah hadir di Zoom, ini ada Mas Andika. Assalamualaikum Mas Andika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi bukan yang di Kangen Band Mas ya? Bukan dong. Oh, bukan. Asik banget. Ya. Mohon maaf Mas Andika, ini mengganggu waktu kerjanya ya hari ini. Tapi alhamdulillah Nggak apa. bisa. Apapun saya lakukan buat suara muslim. Masya Allah. Kalau masih jomblo gitu ya kata-kata, Iya. permainan kata-katanya gitu ya. Pinter merayu. Oke, kita langsung aja karena Mas Andika juga nggak banyak waktu, Iya. Masih jam kerja juga beliau. Jadi hari ini kita bahas tentang Ivo Acapella. Kita ingin ulik-ulik lagu dari Ivo Acapella. Salah satunya yang paling sering diputar di Suara Muslim, Bener. yaitu lagu Satu Islam Saja. Dan ini baru beberapa waktu kita tahu sedikit ya tentang fakta-fakta lagu Satu Islam Saja ini. Tadi sudah ngobrol-ngobrol juga di balik layar ya sama Mas Sakti. Nah, ini karena yang nulis katanya Mas Andika ya, betul ya? Iya, betul. Ini mungkin bisa diceritakan awal mula terciptanya lagu Satu Islam Saja ini gimana sih, Mas Andika? Oke. Jadi Satu Islam Saja itu, sebentar, ini saya ngucapin makasih dulu lah buat teman-teman dari Suara Muslim Surabaya, Suara Muslim Network ya. Ya. Dari dulu sampai sekarang tuh sangat istiqomah sekali untuk mendukung nasyid-nasyid di Surabaya. Saya sih Masya Allah sekali gitu. Iya. Terutama Pak Kohar, teman-teman dari Suara Muslim yang dari dulu tuh nggak pernah berhenti untuk mensupport aktivitas-aktivitas nasyid gitu, aktivitas-aktivitas pemuda yang positif gitu, bahkan diberi ruang, dikasih tempat gitu kan. Itu saya pokoknya apresiasi sekali. Semoga selalu istiqomah lah, insyaallah. Amin. Yang kedua, kalau asal mulanya, asbabun nuzulnya ya. Lagu Satu Islam Saja itu, jadi saya punya kenalan teman waktu itu pernah ada program ke Amerika bersama. Nah, teman saya ini ketika pulang dia menulis, karena waktu di Amerika kita belajar soal keagamaan lah. Kemudian dia pulang, dia nulis di salah satu platform media sosial yang sekarang cukup terkenal dari Jogja. Dia menulis di situ, dia bilang judul tulisannya adalah saudaraku, kenapa kita tidak bisa berislam dalam satu jenis Islam saja? Itu adalah pertanyaan yang memantik diskusi yang luar biasa gitu. Karena emang ketika dari saya remaja pun juga sudah pertanyaan, kenapa kok Islam ini ada
ada yang pakai warna hijau, biru dan sebagainya seperti itu kan. Identitinya itu sangat kental sekali di dunia Muslim gitu. Dia menulis itu, kemudian dia minta respon ke saya. Teman saya itu minta respon ke saya. Dika coba dibaca gimana responnya gitu. Terus ya udah, saya bilang gini, saya respon tapi nggak nulis responnya. Jadi responnya saya kasih lagu. Wow. Beda, musisi emang beda. Ya, jadi lagu ini adalah salah satu idenya tercetus dari teman saya ini. Yang di situ intinya adalah satu bentuk keprihatinan anak-anak muda soal disorientasi muslim di dunia gitu kan, disorientasi dunia Islam, bukan dunia Islam lah, dunia Muslim di dunia yang lebih mementingkan political identity, lebih mementingkan soal identitas warnanya masing-masing daripada gimana sih caranya ini kita ada common problem gitu loh, ada masalah bersama gitu, kenapa enggak kita lebih fokus ke itu daripada warnanya masing-masing itu. Jadi akhirnya terciptalah itu, kira-kira kurang lebihnya seperti itu kalau untuk asal muasalnya lagu Satu Islam Saja. Oke, baik, itu tadi terkait Satu Islam Saja. Jadi terinspirasi temannya Mas Andika nulis di salah satu website gitu ya. Kemudian dibalas sama Mas Andika dengan sebuah lagu. Wow, luar biasa. Nah, tapi ada cerita di balik penulisan blog itu ya, atau di balik penulisan di dalam web itu, katanya yang nulis itu tadi atau si penulisnya itu mengalami penolakan ya bahasanya, penolakan di sebuah kajian. Benar seperti itu tak Mas Andika? Kalau detailnya saya kurang tahu sebenarnya. Masa? Dia ceritanya juga nggak seberapa detail. Cuman karena teman saya ini kan salah satu penulis yang dia tuh istilahnya apa ya, berani untuk bukan menyuarakan sih, tapi lebih tepatnya kayak nyenggol gitu loh. Oh, senggol om. Berani nyenggol gitu loh. Karena teman saya itu kan dia apa ya, tidak terlalu ingin mengidentifikasikan dirinya ikut yang mana dan sebagainya seperti itu. Jadi dia mencoba untuk bergaul dengan semuanya, mencoba untuk memahami semuanya gitu. Dia tidak mau terjebak dengan identity lah seperti itu ya, walaupun beda kepala mah beda pemikiran ya, kita juga butuh identity itu kan sunatullah yang kayaknya nggak bisa juga kita lepas gitu kan. Cuman ya gitu, teman saya ini penulis yang memang berani untuk nyenggol kanan kiri gitu kan, hanya sekedar untuk, dan bahasanya memang yang saya kagumi dari dia tuh bahasanya memang bahasa yang nyindir halus gitu loh kalau bahasa Jawanya tuh. Nah itu jadi mungkin beberapa pengalaman dia kayak ditolak di kajian, atau mungkin karena pakaiannya tidak sama dengan apa namanya yang datang ke kajian, atau mungkin karena ya masalah identitas seperti itu. Oke, baik. Nah, lagu Satu Islam Saja ini kan Mas Andika yang nulis nih. Terus Mas Andika gabung di IVO itu tahun berapa sih kalau boleh tahu? Wah, itu Sakti yang tahu, karena Sakti yang menyeret saya. Berarti duluan Mas Sakti sebelum Mas Andika? Iya, Sakti itu originalnya IVO dia. Enggak. Generasi 3 bro. Tapi lagu-lagu banyak yang nyiptain atau yang nulis itu Mas Andika. Ya, asli. Karena ya sebenarnya Sakti juga menciptakan lagu. Cuman permasalahan kan bukan permasalahan sih. Karena nggak cocok gitu sama karakternya itu gitu. Kita punya kebiasaan, ya siapapun boleh kok bikin lagu. Cuman apakah itu nanti akan disetujui dengan yang lain kan kita nggak tahu. Sakti itu bikin lagu dia tuh bagus-bagus. Tapi ketika di IVO itu misalkan kita bikin lagu, kita propose lagu, kita dengerin bareng-bareng, kita kira-kira masing-masing kepala anak ini dia punya pendapat apa tentang lagunya. Nah, kalau dulu kan ada beatbox yang dulu namanya Zikrul. Itu dia musikalitasnya menurut saya bagus. Dia bukan cuman bisa beatbox aja, tapi main alat musik ya, itu juga bisa. Jadi dia tahulah soal musikalitas. Dia bisa menilai ini
menurut dia lagu ini bagus atau enggak. Bagus itu bukan berarti bagus gimana-gimana, tapi Sesuai karakternya Ivo gitu Mas. iya, sesuai Ivo atau enggak. Visinya Karena nanti. Ivo tuh karena Ivo tuh punya punya karakter sendiri gitu. Kita lebih cenderung ke lagu-lagu yang upbeat karena memang kita hentaknya itu di beatbox, terus kita juga suka kita nggak terlalu kayak nasyid lainnya main di vokalnya gitu, kayak lagu lain, kayak musik nasyid lain mungkin lebih ke apa ya, ke anggunan suaranya gitu kan, kekompakan suaranya. Kalau di saya memang di kami tuh biasanya lebih ke kompaknya aja, nyanyi bareng have fun gitu. Jadi lebih ke lagu-lagu yang Dan nggak sedikit loh lagunya Andika tuh yang ditolak tuh nggak sedikit juga. Maksudnya sebenarnya kalau menurut saya pribadi bagus gitu. Cuman waktu kita meeting gitu kan, nggak, kayaknya jangan dulu deh, ini dulu deh gitu. Oh, jadi sebenarnya banyak ya lagu yang sudah diciptakan cuman nggak di up gitu ya. Bahkan dulu sempat ditawarin juga sama ke nasyid lain. Jadi kayak waktu itu ditawarin bahkan di forum gitu. Ditawarin pun ya udah ditawarinnya ini kita ada lagu nih, Nggak diterima. tinggal ini aja, tinggal digarap aja sama kalian gitu. Nggak mau dia. Gitu. Kayaknya nggak di ini deh. Oh, kasihkan ke MID aja ya. Nanti ya, Dani nyoba seperti apa sih? Oke, Mas Andika, kalau banyak tulisan-tulisan yang kemudian bicara tentang lagu, kemudian apa sih Mas Andika yang diharapkan dari Ivo ke depannya? Harapannya untuk Ivo. Sekarang kan mencar-mencar nih. Mencar-mencar dari Jakarta, Tangerang, Surabaya, ada mana lagi yang lebih jauh? Enggak sih, Jakarta, Surabaya sekarang. Jakarta, Surabaya. Paling jauh Mas Andika berarti. Iya. Wah. Iya. Mana ini? saya nggak muluk-muluk Mas harapannya. Harapannya ya niru suara muslim aja gitu, bisa istiqomah dari dulu sampai sekarang. Kalau kita, karena bener loh Mas, kalau kita ngomongin soal istiqomah itu kayak ringan di mulut gitu, tapi ketika sudah dalam bentuk action, implementasinya Mas, wah itu uangnya Mas, susah luar biasa. Karena masalah istiqomah itu masalah kemauan Mas, masalah mau atau nggak mau sebenarnya itu. Kesempatan itu bisa kita buat, menyempatkan juga kita bisa buat, tapi tergantung mau atau tidak mau. Dalam kata mau itu ada konsekuensi yang namanya mau berkorban atau enggak, mau meluangkan atau enggak, mau mengurangi ego atau enggak, gitu kan, mau menerima saran atau enggak. Itu enggak semuanya bisa melakukan itu. Nah, di Ivo itu Mas, kita itu era krisisnya sudah bolak-balik ya saya. Yang namanya ditinggal personil, gonta-ganti personil, harus building up lagi dari awal, harus cari personil. Personil pun nyari juga nggak sebentar, cari yang karakternya bisa ngeklop dengan Ivo suaranya gitu. Karena kalau akapela tuh nggak bisa sembarangan kita narik orang Mas. Kayak bisa nggak sih suaranya si A ini ketika digabungin sama suaranya si B itu bisa ngeblend atau enggak? Kira-kira bisa atau enggak? Atau malah nanti jomplang, suaranya terlalu picky, suaranya terlalu dan sebagainya, itu jadi banyak pertimbangan. Jadi harapan saya nih, Ivo bisa bertahan sampai 2022 detik ini nih, saya sudah sangat bersyukur Mas. Saya nggak muluk-muluk. Kalau Allah masih kasih kesempatan, ya semoga masih bisa bertahan sampai nggak tahu nanti alam. Amin. Karena penyakitnya dalam tanda kutip anak nasyid itu, kalau nasyid itu Mas rata-rata biasanya kalau tidak di SMA ya di kuliah. Biasanya itu lagi blooming-bloomingnya, lagi berkembang-berkembangnya gitu. Karena girohnya masih luar biasa tuh, semangat-semangatnya gitu. Dalam tanda kutip bisa nganggur. Kerjaannya cuma kuliah gitu kan. Kalau problematika ketika Ivo dulu masih anak kuliah adalah ya dilalai banyak dari personel anak Ivo itu yang aktivis kampus. Ada yang satunya jadi wapres lah, ada yang satunya jadi ketua inilah, ada yang ngurus ini dan sebagainya. Ya biasalah, tukaran masalah kesibukan, latihan datang nggak on time dan sebagainya. Ya kisah klasiknya anak nasyid waktu kuliah lah Mas. Setelah itu Mas ada proses lagi. Ujiannya adalah setelah lulus kuliah.
gitu kan. Masa-masa nyari kerjaan. Kita udah dari yang idealis sekarang menuju ke pragmatis nih. Menuju ke pemikiran-pemikiran masalah golek duit, Mas, ngurusi utang gitu kan. Nah, jadi gimana caranya sih bisa ya akhirnya dihadapkan dengan pilihan. Either kamu masih mau tetap di IVO tapi konsekuensinya kamu di Surabaya, atau ya cari penghidupan di tempat yang lain. Dan teman-teman juga ada yang memilih seperti itu gitu loh. Apakah itu sesuatu yang kita sesalkan? Ya enggak, itu pilihan hidup gitu kan. Ya nothing tulus gitu. Dan nothing tulus itu yang saat ini kita coba implementasikan gitu loh, Mas. Saya dulu pernah dikasih tahu gini sama senior saya ketika waktu masih di dakwah kampus gitu kan. Kalau ya namanya kejayaan Islam, perjuangan dakwah itu mau ada kamu atau enggak itu akan tetap jalan. Gitu loh. Jadi sebenarnya tergantung kamu mau on board di kereta dakwah itu atau ya kamu mau turun gitu loh maksudnya. Jadi kayak nothing tulus loh. Pasti nanti ada jalannya gitu. Nah, ya niat goyah sana sini gitu kan, Mas. Ujiannya bukan cuma masalah itu, tapi juga masalah duit. Pragmatis lah. Nggak mungkin lah yang namanya orang musisi itu nggak butuh duit untuk membiayai. Kita butuh paling nggak ada mic, kita butuh paling nggak ada standbook, butuh paling nggak butuh latihan dan sebagainya. Itu tergambar di lagu yang Too Good To Give In sih. Jadi kayak apa namanya, perjuangannya, struggle-nya Ivo itu kayak kita nih apa mau udahan nih gitu atau kita jalan terus nih gitu. Kayak dalam titik-titik itu tuh tergambar banget di Too Good To Give In. Kalau misalkan teman-teman suara muslim dengerin ya, mitra muslim gitu. Dengerin tuh kayak itu tuh ada pesan yang menurut saya dalam banget gitu kan. Kayak perjuangan ketika kamu tuh di titik apa ya, di titik yang rendahmu gitu. Di titik keputusasaan, tapi itu kamu memutuskan untuk ya aku jalan lah. Aku harus jalan gitu. Aku harus jalan di sini gitu. Kalau tadi Andika bilang tuh di apa gerbong dakwah tadi gitu. Dan itu berat keputusannya, berat banget lah. Dan kita menurut saya jadi Ivo ini salah satu tim yang menurut saya tuh punya dalam tanda kutip visi misinya. Di waktu ketika kita jalan Ivo tuh kita punya visi misi, dan secara nggak sadar tuh sebenarnya itu yang salah satunya juga yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Itu lagunya tahun berapa, Mas? Yang Too Good To Give In 2 tahun lalu ya, Dik ya? Enggak, itu 2019. 2018, sorry, 2018. 18 sebelum COVID. Itu launchingnya 2019, Bro. Kayaknya ya. Oh, sorry, 2019. Iya. Sebelum pandemi ya. Berarti sampai sekarang berarti masih lanjut kan artinya? Iya. Berarti kalau ada job, Mas Andika terbang dari via Zoom. Terakhir saya ketemu itu di wedding waktu itu. Di wedding. Nah, itu ini ya, sejak saya itu waktu itu pernah kerja di Mojokerto. Enggak sih, sebenarnya perbatasan Sidoarjo sama Mojokerto. Nah, itu karena emang masing-masing dari kita itu punya dalam tanda kutip komitmen gitu ya. Ya visi misi tadi itu kita ya udah ke Surabaya gitu lah. Latihan ke Surabaya, kayak Andika nih barusan aja itu ke Surabaya gitu. Hanya untuk latihan sama kita atau bikin konten atau latihan untuk kita ada event kayak gitu, ada job kayak gitu-gitu. Jadi ya semuanya sih kayak gitu. Jadi ada yang kemarin ada dari Kediri. Sampean Kediri? Ada lagi. Saya sama Rian ya. Rian juga Kediri. Itu sama-sama dari Kediri. Dia dari Kediri ya ke sini gitu. Karena keluarganya kan di Kediri ya, weekend. Harusnya yang sama keluarganya nih dia ya udah ke Surabaya gitu. Berarti nggak ada yang paling berkorban ya, sama-sama berkorban. Semuanya berkorban dari Jakarta ini ya. Sama-sama. Oke, baik. Mungkin itu ya. Oh iya, sama Mas Andika mau lanjut mungkin. Iya, lanjut pekerjaan mungkin. Terima kasih waktunya. Cuma kan sudah berhasil menulis yang namanya
judulnya Satu Islam Saja. Mungkin setelah ini bisa menulis satu istri saja. Iya, nyanyi dulu Mas. Ya. Nyanyi satu bait Mas. Siap. Bisa nggak Mas? Nyanyi satu bait dulu Mas sebelum tutup nih. Oh, apa nih, lagu apa nih? Apa lagi? Pilihannya Mas Andika nggak apa? Jangan jadi kantor, saya nggak bisa ya. Sungkan. Orang kantor tuh nggak ada yang tahu kalau saya bisa nyanyi. Paling kalau tahu langsung nyanyi. solo karir langsung di Jakarta ya. Oke, Mas Andika. Nanti nyanyinya sama Sakti aja. Oke, nanti Mas Sakti aja yang nyanyi. Oke, terima kasih Mas Andika. Terima kasih, sukses, lancar. Sukses berkah. selalu. Sama-sama. Dan semoga Sukses juga. segera ketemu. Jodohnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa diundang ya. Doakan sama Diundang ini ya. Insya Allah kabul. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, Mitra Muslim, teman-teman muda, kita akan lebih ini ya, mengenal kalau hari ini ada langsung di studio ada Mas Sakti gitu ya. Kalau mungkin tadi kita sudah secara singkat gitu ya, Mas Andika bergabung. Nanti kita akan lebih dalam lagi, lebih mengenal tentang Ivo Acapella. Tapi Mas Sakti, ini kapan sih Ivo Acapella ini berdiri? Kemudian bagaimana awal mulanya Ivo Acapella itu ngumpul jadi sebuah grup yang bisa dikatakan ini juga ini ya, terkenal gitu ya kalau di Surabaya. Di kalangan nasyid hits, lagu-lagunya banyak di cover nasyid lain juga. Benar. Jadi kalau sejarahnya ya, kalau ngomongin Ivo tuh terbentuk di 2009. Jadi waktu itu teman-teman ITS, waktu awalnya teman-teman ITS bikin nasyid untuk ngikutin salah satu perlombaan yang dalam tanda kutip hadiahnya gede yang ngadain kayak surat kabar yang terbesar di salah satu surat kabar terbesar di Indonesia gitu ya. Itu. Nah, dari situ 2009, 2010 Nah, 2011 saya baru gabung. Jadi teman-teman ITS. Awalnya tuh teman-teman ITS dulu emang tujuannya untuk ikut lomba gitu. Jadi sebagian besar nasyid pun juga kayaknya ada tuh karena ikut lomba itu kompetisi. juga. Kompetisi yang memang itu tingkatnya Jawa Timur dan hadiahnya tuh lumayan gede. Waktu itu mungkin 7 juta, 10 juta gede ya waktu itu ya. Akhirnya menang. Sekarang ya gede, juga Mas. Iya sih, iya juga. Berarti siapa kalau bisa dikatakan pendirinya siapa kalau disebut Pendirinya waktu itu namanya Fauzan. Fauzan itu salah satu dosen di ITS sekarang. Oh, saya kira Pak Kohar. Pembina itu pembina. Iya betul. Itu dulu dibentuknya di pesantren mahasiswanya ITS. Kalau boleh sebut nama sih SDM Iptek. SDM Iptek waktu itu di situ. Pun saya dulu ngikutnya ke sana tuh nggak sengaja. Awalnya kan saya punya grup sendiri di UNER gitu kan. Namanya aduh lupa. Loh, ya apa ini? Teman-temannya nonton loh. Saking lamanya. Fatan Voice kayaknya namanya. Fatan. Pemuda ya. Oke. Fatan Voice itu waktu itu nasyidnya FEB UNER waktu itu. Terus kebetulan kayak yang bina nasyid itu kan kayak kakak tingkat itu kenal tuh sama yang Fauzan ini dalam tanda kutip si leadernya si Ivo ini. Terus kemudian latihan bareng di SDM Iptek itu, boleh sebut ya? Boleh. Di SDM Iptek itu latihan bareng, terus pada suatu waktu si vokalisnya Ivo ini nggak bisa nggak tahu lah, ada satu lain hal tuh. Siapa itu dulu vokalis? Lupa saya. Jangan disebut semua. Saya yang waktu generasi awal-awal tuh malah saya nggak kenal. Jadi yang waktu kenalnya itu ya paling Fauzan, dulu ada namanya Ricky itu sekarang di Jakarta juga. Ada Rian yang sampai sekarang nih, Rian ini generasi kedua ya, yang basis yang sekarang itu gabung dari generasi dulu. Kalau Mas Andika? Andika itu setelah saya. Jadi kan notabene Ivo itu dulu bukan inspirational voice kayak sekarang. Jadi kalau inspirational voice kan kayak itu nanti nyambung ke visinya Ivo sendiri ya. Ivo dulu kepanjangannya
sebenarnya simple iptek voice gitu. SDN iptek maksudnya, iptek voice gitu. Terus kemudian karena saya gabung tuh si Ivo ini Qadarullah itu bisa dapat lah mungkin juara 3, juara 2 berkat kesaktian Mas Sakti. Ya itu tadi kesaktiannya. Membawa gelar juara. Muncul lagi. Alhamdulillah Qadarullah waktu itu terus kemudian akhirnya si yang pendirinya Ivo itu salah satunya Fauzan tuh mikir, ini kalau iptek voice lah ini kan di UNER gitu kan. Terus kemudian akhirnya digantilah jadi inspirational voice. Di situ sambil ditentukan juga apa ya visinya gitu. Visinya Ivo ini ke depan nih apa gitu. Itu Mas Andika sudah masuk. Andika itu masuknya 2012. 2011 akhir kayaknya. Saya ajak juga karena tim saya itu sama Andika dulu. Si yang nasyid FT tadi itu kebetulan Andika kan HI ya. Andika HI, saya ajak yang ngisi akhirnya ngisi jadi nasyidnya UNER waktu itu. Ngisi di UNER tuh terus akhirnya ngelebur jadi satu. Jadi ketika ada acara UNER kita main Ivo, acara ITS kita main Ivo. Jadi satu gitu. Jadi merger lah. Jadi punya 2 kampus link untuk tampil gitu ya. Jadi makin luas jaringannya. Dan ketika Andika masuk tuh jadi makin sering juara juga gitu. Waktu itu ya Di mana ya waktunya? Di Surabaya sih, di Surabaya. Yang gongnya itu kita di 2012 bisa juara yang itu, yang festival nasyid salah satu surat kabar terbesar di Indonesia itu, yang hadiahnya waktu itu gede banget menurut kami ya waktu itu. Nah itu kayak gongnya wah keren ya gitu Ivo. Nah setelah itu malah hampir bubar setelah itu. Itu belum nyiptain lagu. Waktu itu memang kita semangat lagi nyiptain lagu, cuman tuh nggak ada yang selesai gitu loh. Nggak ada yang selesai lagunya, sayangnya. Nggak feel gitu. Nggak feel sama. Siapa dulu ya? Kan sebelum Mas Andika berarti yang nyiptain lagu siapa dulu? Oh itu waktu kita kepikiran nyiptain lagu tuh ketika kita udah banyak juara, terus kemudian ngisi apa di apa ya namanya? Di walimah gitu. Habis itu masa gini tok gitu kan. Gini aja gitu. Terus akhirnya kita kepikiran bikin lagu pun ternyata susah banget gitu kan. Maksudnya yang feel sama karakternya Ivo sendiri gitu, yang Ivo kan lebih karakternya kan musiknya kan yang upbeat gitu ya. Upbeat itu yang tempo yang gitu lah, pokoknya semangat gitu. Kita waktu itu apa pengennya gitu kan. Ternyata susah juga nih yang sama karakternya Ivo. Tapi poinnya adalah ketika Mas Andika masuk itu semakin banyak juara gitu ya. Semakin banyak juara. Oke. Memang beberapa lagu yang dirilis oleh Ivo ini adalah hampir 3-3-nya tuh Mas Andika semua ya? Atau ada Mas Sakti juga bikin nadanya atau gimana tuh? 3-3-nya untuk lagunya Andika, untuk liriknya itu ada yang didiskusikan gitu. Jadi kayak ini gini nih, better gini nih gitu. Nggak bagus nih untuk pronunciation-nya gitu. Jadi di kayak gini-giniin. Lagunya gitu. Berarti kayak nadanya. Lagunya tuh nadanya. Gitu. Jadi ada 2 tuh, kalau di musik tuh ada 2 proses kreatif. Jadi proses kreatifnya tuh ada yang musik atau lagunya itu, yang kedua tuh ada liriknya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan yang biasanya kecipta terlebih dahulu Mas Sakti apanya? Ketinggal inspirasi aja, kayak misalkan ini di jalan gitu kan. Lagi di jalan nyetir atau pas waktu kena macet gitu kok kepikiran teng gitu ya. Kayak direkam di biasanya ada voice recorder gitu ya, voice recorder gitu direkam gitu. Terus aku nemu nada nih gini terus coba gitu. Terus dikasih lirik gitu. Berarti biasanya itu, atau bisa dari lirik dulu. Lirik ini nanti gimana ya? Aku pengen nyampein ini nih, kayak tadi ya. Prosesnya yang satu Islam saja itu ada si Andika baca artikel gitu kan. Terus kemudian aku nulis nih gini gitu. Ya apa kalau Andika kan kebiasaannya kan nulisnya bahasa Inggris dulu ya. Nulisnya bahasa Inggris, liriknya dalam bahasa Inggris. Terus kemudian musiknya ketemu juga. Waktu itu refnya dulu sih
yang bisakah kita satukan suara itu kan judulnya kan judulnya dari artikel itu gitu. Terus yang nadanya itu ketemu sendiri gitu. Terus ref, terus kemudian kita yang untuk lagunya yang lain, lirik-lirik yang lain itu kita rembukan sama-sama. Kalau akapela gitu nyari nadanya ya sama pakai gitar, pakai ini atau gimana kalau apa akapela? namanya sejujurnya dari Ivo ini yang bisa alat musik tuh hampir nggak ada yang bisa main alat musik. Oh iya. Masa? Lo kok bisa ciptain lagu? Katanya mantan Andi. Iya. Loh, cuman katanya mantan dulu. Iya saya aja. Tapi vokalis. Saya aja yang maksudnya nggak expert banget gitu. Jadi kalau nyiptain lagu tuh belum tentu harus bisa ini. Ternyata ya, Andika pun nggak bisa main musik. Main alat musik maksudnya, nggak bisa. Tapi tahu kunci D, F, G, H, I. Ketika proses nyiptain nada dan lirik tadi itu, kemudian baru ditranslatekan ke kunci-kunci sama waktu itu ada namanya beatboxnya kami itu Zikro. Kayak gitu. Berarti Septian pun bisa loh nyiptain lagu. Bisa sama kan tapi masih. Septian bisa drum kok. Iya. Enggak, tapi kalau di Ivo akapela ini kan Akapela. apa ya ada yang bass. Apa aja Mas biar untuk mitra muslim ini tahu gitu ya. Ada yang bass Ya, untuk membentuk satu grup akapela itu butuh apa saja. Kalau akapela sebenarnya kalau namanya juga akapela ya. Akapela kan definisinya itu sebenarnya lebih kurang kan musik yang nggak ada alat musiknya gitu. Musik mulut gitu. Yeah. Sebenarnya itu kayak paduan suara. Itu tuh akapela sebenarnya. Nah, ada pun beatbox sama suara bass. Suara bass pun ada di ini ya, di paduan suara ya. Adanya beatbox tuh dulu di Amerika dulu gitu. Jadi ada kayak komunitas kulit hitam gitu, kayak dia tuh nyanyi gitu pakai beatbox. Nah di 2007 itu baru ada musik akapela. Dulu tuh nasyid itu kan kayak raihan gitu kan nggak ada kan. Pun kayak misalkan yang kayak yang ada drumnya itu kayak haroki itu pakai drum betulan. Ya kan kayak Merah Saga kayak gitu kan pakai drum betulan gitu, nggak ada yang pakai beatbox. Nah waktu itu baru di 2007 saya inget waktu itu ada di YouTube tuh kan ada kayak musik kayak I'm Yours gitu tuh pakai beatbox. Nah waktu itu memang barulah. Tapi dulu tuh di kalangan itu diperdebatkan sebenarnya beatbox ini bisa nggak boleh nggak sih gitu. Cuman waktu itu di Surabaya sudah mulai nyoba nih, wah keren ya kalau pakai beatbox ya. Jadi ada ininya, ada ketukannya tuh enak gitu. Dulu tuh kayak ada kayak kerang itu dulu kayak gradasi kalau misalkan lihat live itu tek atau raihan. Kalau raihan kan pakai musik ya. Kalau yang betulan yang akapela tuh biasanya gradasi sama Justice Voice gitu ya. Ada tek-tek-teknya gitu. Nah, dulu tuh pakai itu. Sebelum ada beatbox tuh. Sekarang sekarang tuh kalau di Surabaya setahu saya waktu itu nasyid yang pertama kali di lomba pakai beatbox tuh Ivo. Wow. Makanya inspirational. Oke, apalagi yang ada beatbox, kemudian biasanya kan ada yang curut gimana sih? Biasanya kan ya kan ada. Biasanya dulu kan itu. Jadi kalau nasyid dulu tuh berusaha menirukan musik gitu. Berusaha menirukan musik aslinya gitu. Ada yang curut. Oh iya. Bukan curut. Pam gitu. Jadi memang gitu waktu itu. Sebelum ada ini ya, sebelum ada beatbox, karena itu musiknya dianggap itu ya yang bisa meramaikan musiknya sendiri itu gitu loh. Bahkan kalau saya lihat pernah ada yang kayak melodi juga. Maksudnya kan? Maksudnya melodi biasanya kalau melodi kan di gitar gitu ya. Tapi itu dijadikan suara. Betul, ada yang niruin suara gitar juga. Ada yang suara trompet juga kayak. Tugasnya TikTok. Misalnya satu orang itu biasa menyuarakan gitar atau satu orang bisa double gitu.
Bisa. Jadi kayak kan ada basicnya itu ada beatnya, ada beatboxnya kayak drum gitu. Terus kayak bassnya kan sebenarnya suara rendah ya, nggak harus dia pokoknya bisa nyanyi aja tapi dengan suara yang rendah. Gitu. Saya basicnya tinggi sih sebenarnya, susah ini. Sama kayak di Al-Banjari itu kan juga ada yang suara 1, suara 2, suara 3. Basicnya itu sih. Jadi akapela itu basicnya itu. Kalau nada dasarnya tuh ngambilnya tuh do, mi sama sol. Jadi do mi sol gitu. Jadi itu kalau alat musik apapun ya, itu do mi sol tuh misalkan kalau keyboard misalkan kuncinya tuh kan ada 3 tuh. Itu basicnya sama do mi sol itu. Jadi mungkin ngambil nada yang tinggi, yang do, yang atasnya lagi tuh tetap 3 gitu. Nah, basicnya akapela tuh pakai itu. Jadi suara 1, 2, 3. Nanti kalau misalkan nadanya naik lagi ya gitu. Nah, jadi basicnya itu. Jadi dua ini beatbox sama bass ini nggak bisa tergantikan. Nah, suara 1, 2, 3 ini nanti bisa gantian. Dia yang mau lead vokal nih yang mana ini bisa gantian. Misal nih mau ngambil yang suara satunya nih buat lead di dalam satu lagu ya. Terus kemudian suara 2-nya dijadiin lead gitu. Suara 3-nya yang tinggi itu dijadiin lead itu bisa. Jadi bisa ganti-gantian gitu. Jadi kalau sekarang saya Andika sama Abel kalau sekarang. Tiga yang bisa nyanyi ya. Maksudnya yang dalam satu lagu tuh bisa nyanyi gantian itu tiga gitu. Dipecah 3 suara gitu. Jadi ya, tadi kalau pertanyaannya Mas Septian, jadi basicnya ada 2 yang utama gitu ya. Beatbox sama bass. Yang 3 ini suara 1, 2, 3 gitu. Itu yang kalau misalkan memang lebih banyak lagi itu bisa, cuman tergantung mecahnya tuh kan susah ya, makin banyak itu makin susah. Kayak paduan suara tuh kan mecahnya suara tuh susah. Jadi itu kalau misalkan memang lebih banyak lagi ya bisa nanti suaranya naik setengah. Kalau do mi sol kan kayak 1 gitu ya. Kamu praktekkan nggak sama Septian? Aku nggak bisa ngelatih ya. Kalau mecah suara nanti Andika tadi. Aku dulu ya ikut paduan suara di kampus, tapi nggak sampai mendalami 1 semester tuh, 1 semester atau 2 semester. Lumayan 1 tahun. Kan kalau paduan suara itu ada SATB itu kan, sopran, alto itu suara cewek, kalau cowok tenor sama bass itu. Kalau di itu ya sama kayak gitu berarti. Iya sama. Tenor. Dasarnya sama. Suara tinggi tenor, yang suara rendah bass. Cuma istilahnya sih beda. Do mi sol tadi. Kamu paham? Tadi Iya, suara 1, suara 2, suara 3 lah gampangnya itu ya. Gampangnya gitu. Oke, kita karena waktunya sangat terbatas. Nah, ini kita dengar bocoran. Bahwasanya selain 3 lagu yang sudah sering kita putar di Suara Muslim, Satu Islam Saja hampir setiap pagi loh Mas. yang paling legend, Satu Islam Saja yang paling legend. Di Savana juga sering di request. Kemudian Berserah ya. Berserah itu Mas Andika juga. Berserah itu Andika musiknya. Setahu saya ya, waktu itu saya posisi di Jayapura. Sejujurnya waktu itu ada apa ya? Jadi saya lagi ada project di Jayapura. Jadi itu kayak waktu dengerin demonya itu, sejujurnya saya nangis gitu. Nangis tuh karena kayak waktu itu Ivo tuh lagi, teman-teman Ivo itu lagi emang, terutama saya sendiri tuh lagi kayak sibuk-sibuknya di kerjaan masing-masing gitu loh. Kayak kalau Berserah tuh kan intinya tuh tentang kayak kamu tuh sibuk kerja banget sih gitu loh. Padahal kayak ya kehidupanmu tuh nggak untuk kerjaan itu gitu loh sebenarnya. Kayak berikanlah secercah cahaya untuk terangi, pokoknya gitulah. Pokoknya tentang kembali ke tujuan awalmu kamu hidup tuh untuk beribadah lah intinya. Terus ditambah lagi Too Good To Give In ya. Too Good To Give In. Bahas itu juga ya. Too Good To Give In itu lama sih. Too Good To Give In tuh keluar ketika emang Ivo itu ada di titik rendahnya Ivo ya. Waktu itu udah pernah mau bubar. Sebenarnya pernah mau bubar itu di 2012 ketika tadi ya kalau nyambung ke sejarahnya Ivo tadi
itu udah barusan juara tuh, juara yang Jawa Timur tadi itu. Terus kemudian si beatboxnya ini tuh keluar. Nah kita kan limpung ya. Ini gimana nih? Akhirnya sebagian besar pendirinya Ivo waktu itu memutuskan untuk yaudah diakhirin aja gitu. Nah yang bertahan aku, Andika, Rian. waktu itu ada Maki sama Rian. Kan dulu kan 6 ya Ivo tuh sebenarnya. Yang 4 ini yaudah kita bertahan sendirilah gitu. Akhirnya sambil cari-cari di 2013 ada Viras, kemudian di 2014 ada Zikrul, Beatbox, kita nama Beatbox. Terus kebentuk, kita cover di YouTube, jadilah waktu itu singkat cerita Satu Islam Saja itu. Dan itu formasi yang setelah itu ya, setelah mau bubar itu, yang fase down pertama itu formasi yang paling lama gitu. Nah, habis itu down lagi. Itu kayak titik terendahnya lagi. Gini ya, Titik terendahnya lagi tuh inilah lagu Too Good To Give In. Jadi jangan menyerah lah untuk ketika kamu down tuh, jangan menyerah, perjuangkan mimpi-mimpimu gitu lah. Bisa dibilang kayak yang paling kuat motivasinya siapa, Mas? Maksudnya Mas Sakti lah. Enggak, kan biasanya kan ada Mas Andika, ada Mas Sakti, ada itu kan biasa ayolah sama-sama lagi. Kan biasanya kalau yang paling menguatkan ini siapa? sibuk kan juga Paling menguatkan. Gitu. paling sama-sama sih. Kalau kami sama-sama menguatkan. Jadi saling bisa ini sih, ngerti gitu. Oh, si Rian gitu kan. Dia kan dosen ITS gitu ya. Dosen PENS, bukan ITS. Dosen PENS gitu kan. Kesibukannya seperti itu. Kalau lagi ada project di luar kota, segitulah. Pokoknya sibuk banget. Andika juga sibuk banget, apalagi sekarang di Jakarta juga. Saya pun juga demikian gitu kan. Jadi kalau saya cerita, saya ada kadang-kadang project di luar kota kayak gitu kan. Kayak gitu. Kesibukan itulah. Nah, bocorannya ini kan ada satu single lagi nih yang mau di launching nih. Iya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan. Jadi launching ini ya. Ya, ini jadi soft launching mungkin ya. Nah, nanti mungkin entah kapan dirilis di YouTube. Di YouTube kalau launchingnya biasanya di-upload di YouTube gitu atau gimana? Dia di-upload di YouTube sih. Oke. Boleh diputar di Suara Muslim dulu nggak buat lagu closing? Buat lagu closingnya. Disetujuin tuh sama dia. Nanti closingnya putar lagu ini. Lagu Ya? itu. Judulnya apa, Mas? Judulnya apa ya? Kayaknya belum ditentuin juga kayaknya. Oh, malah belum ngerti judulnya. Coba refnya dinyanyikan. Itu yang suaranya bukan suaranya Mas Sakti ya? Bukan, Abel. jadi katanya. yang nyanyi itu Abel. I remember the last time when I saw your face. Jadi tuh lagunya tercipta ketika istrinya Rian, bassnya Ivo tuh meninggal gitu. Jadi tuh lagu sedih gitu kan sebetulnya. Cuman di akhir tuh kita tuh nguatin gitu loh. Ya udah takdirnya kayak gitu gitu loh. Kamu harus tetap melangkah maju gitu loh, walaupun kehilangan separuh ini ya, separuh jiwanya kayak gitu. Jadi meskipun tetap itu sebenarnya lagu galau gitu ya, tapi kemasan atau nadanya juga nggak keluar dari karakter Ivo yang menginspirasi ya. Gitu. Kalau Ivo karakternya nanti dia memang Ivo itu karakternya ya kita mencoba menginspirasi pendengarnya ketika memang lagunya mellow, dalam tanda kutip mellow atau minor gitu ya. Itu di akhirnya ada dalam tanda kutip pesan yang untuk menyemangatin juga gitu. Kami berusaha. Baik. Sebenarnya pengen tanya masih banyak. Iya, tapi termasuk juga sebenarnya Dani mau belajar ini beatbox. Septia tapi lebih itu ya, lebih musik ya. Iya, ketipu. Ini Septian. Oke, baik karena Tapi kalau ngundang-ngundang masih bisa Mas ya? Bisa. Ya, mungkin Mitra Muslim nanti mau. Oh iya. Ada agenda. Langsung aja ke Instagramnya aja kali ya. Apa Instagramnya? IVO_acapella. Ivo Acapella. Nanti kita tulis di sini. Di situ ada kontak personnya juga kalau mau undang. Ada kontaknya manajer, nanti dihubungin aja langsung di sini. Oke, baik. Terus yang launchingnya ini masih rahasia ya. kapannya? Tapi insya Allah kita putar di lagu closing ini. Karena semuanya juga sudah Satu Islam Saja juga sudah berserah, tadi sudah
apalagi Tugu-tugu. Give it. Coba nyanyi tugu-tugu ini. Jangan. Jangan. Terakhir closingnya Mas Sakti kalau biasanya kita closing kan ayo quotes gitu. Terakhir nyanyi. Nah, enggak tapi refnya aja satu Islam saja. Satu Kita Islam. dampingin nggak? Kamu bisa? Iya. Duet ah. Septian. Iya sama Septian. Jangan. Septian kan Jangan. Kamu di wedding kan nyanyi juga. Jangan. Eh, Itu saat tertentu. Bisakah Kepepet kita? gitu, jangan. ayo Mas. Saya bareng-bareng nggak Sama-sama aja apa-apa. kali. Sama-sama aja kali ya. Iya. Saya Mas Sakti dulu. Iya, yang paling Bisakah enak kita? Ya, coba. Langsung ref kan? Iya, Ya. langsung ref. Bisakah kita satukan suara, lantang hadapi dunia, hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkanlah cinta, ataukah kita memilih berbeda, meskipun kita saudara, aku dia kita mereka, satu iman satu Tuhannya. Ayo Septian. Jangan. Itu apa itu mau? Malah mencederai ya. Dimarahin Mas Andika Iya, kayaknya. aduh, Langsung apa ini? pulang ke Surabaya. Itu lagu, tapi ini lagu di cover hampir nasyid-nasyid ketika lomba nasyid kompetisi dinyanyikan lagu Satu Islam Saja. Jadi salah satu lagu wajib di setiap Kompetisi. kompetisi di seluruh Indonesia kayaknya. Bahkan Setahu saya. pernah di luar negeri juga ya Waktu itu dinyanyikan. ada nasyid Asia kalau nggak salah. Waktu itu tim yang dari Indonesia yang mewakilin Holbu Voice itu ada salah satu yang menyanyikan Satu Islam Saja. Saya juga kaget itu padahal dari Thailand atau dari Malaysia gitu. Saya juga kaget juga. Beberapa kompetisi yang di stasiun televisi juga ada yang nyanyiin gitu, yang waktu di Ramadan tuh kan ada kompetisi nasyid gitu. Ya itu alhamdulillah lah, maksudnya kita tuh niatnya nggak ada pengen gitu maksudnya. Oke. Kita Siap. Kita tunggu nanti dinyanyikan di peran presiden gitu ya. Wah, Kan seperti yang viral dulu. Iya. Oke, baik kita tunggu karya-karya selanjutnya dari Ivo Yang menginspirasi. dan ya karya-karyanya pasti kita putar kok ya. Bener. Karena sesuai dengan suara muslim. Benar. Dan sesuai dengan pendengar suara muslim juga. benar. Oke, baik saya cukup ya. Terima kasih dan kita dengarkan motivasi dari Dani dulu. Gak usah wis. Bisa ditutup dengan Kalau featuring kamu boleh. Oh, jangan. Wis nyiapno gua ya. Oke, langsung kita tutup dan jangan lupa follow Instagramnya Ivo Acapella, Instagramnya Mas Sakti. Sakti Ananta. Ananta Sakti, sorry. Loh, yang mana yang benar? Ananta Sakti. Oh, jangan-jangan punya akun dua nih. Enggak. Enggak, satu. Ananta Sakti. Enggak pakai underscore spasi. Enggak. Ananta Sakti. Oke. Kalau Mas Andika? Andika Kelana. Andika.kelana. Andika.kelana nanti kita tulis Iya, di sini. dikirimkan CV-nya juga boleh. Nah. Oke, yang mau baca artikel Andika tentang ya maksudnya ya? Andika maksudnya. Iya, jangan. Sudah ada yang sudah sold out. Ini boleh. Yang mau baca artikelnya tentang yang inspirasi Satu Islam Saja nanti bisa kita linknya di deskripsi ya. Oke. Dan jangan lupa follow Instagram saya Raga Satria. Saya Dani Rohmati. Dan saya Septian Muhammad. Terima kasih telah bersama Majelis Ikhwan Idaman spesial bersama dengan Ivo Acapella. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.